Salam SMK Bisa, SMK Hebat. Saya Deddy Budiman akan menjelaskan materi tentang yang berhubungan dengan KKSI, bisnis, daring, dan pemasaran. Jadi buat para ibu guru dan peserta siswa-siswi SMK yang mengikuti program KKSI, maka saya akan menjelaskan hari ini bagaimana Anda bisa menjual khususnya secara daring. Yuk kita ikuti materinya berikut ini. Seni menjual di era new normal. Kenapa ini penting buat Bapak Ibu guru dan siswa-siswi SMK semua? Karena kita harus tahu apa yang harus dilakukan di era new normal ini. Oke, kita akan mulai. New normal itu adalah sesuatu yang terjadi saat ini dan berdampak secara signifikan terhadap apa? Aktivitas, perilaku, dan kebiasaan manusia. Untuk itu, kita sebagai seorang penjual harus memahami apa yang harus kita lakukan dengan perubahan seperti ini. Ada sebuah kalimat yang saya buat khusus, ya, itu berbunyi seperti ini. Ketika perilaku pelanggan berubah, maka perilaku untuk mendapatkan pelanggan juga berubah. Artinya cara Anda menjual juga harus berubah, khususnya di era new normal ini. Pertanyaannya adalah, apa aktivitas yang harus dilakukan untuk bisa menjual saat ini? Ya, apa yang harus Anda lakukan? Untuk bisa menjual, ada sebuah kalimat yang sangat bagus sekali dari seorang ahli strategi perang bernama Sun Tzu. Beliau mengatakan, jika kita tahu heaven, tahu earth, maka kemenangan kita komplit. Nah, pertanyaannya, apa itu heaven? Apakah surga, Pak? Bukan. Dalam hal ini, saya coba menerjemahkan heaven ini artinya langit. Jadi siapa menguasai langit, siapa menguasai bumi, artinya kemenangan komplit. Apa hubungannya langit dan bumi buat kita semua? Langit itu bisa dianalogikan sebagai apa? Online. Sedangkan bumi dianalogikan cara offline. Jadi kalau Anda mau sukses menjual dalam begitu program KKSI 2020 ini, maka Anda harus menguasai strategi langit dan strategi bumi. Karena kita bicara soal daring, maka saya akan menjelaskan bagaimana Anda bisa sukses menjual menggunakan strategi daring. Tapi sebenarnya ini komplit ya, daring dan luring, online dan offline. Yuk kita akan bahas bagaimana strategi sukses menjual menggunakan strategi langit, yaitu dengan bermain TikTok. Loh, kenapa harus bermain TikTok, Pak? Kenapa bukan yang lain? Ini tentu menjadi pertanyaan yang menarik ya. Jadi main, saya mengajak kita bermain, kenapa? Karena main itu menyenangkan. Dan menyenangkan juga tentunya harus menghasilkan. Kenapa? Karena dengan main TikTok, Anda bisa mengekspresikan diri, baik sebagai guru maupun siswa. Dan Anda juga bisa meningkatkan awareness, supaya banyak orang tahu, ketika awareness meningkat, maka kepercayaan meningkat. Ketika kepercayaan meningkat, maka rasio untuk beli menjadi lebih besar. Jadi Anda bisa banyak follower, juga bisa mendapatkan hasil penjualan yang lebih maksimal. Lalu timbul pertanyaan, kenapa TikTok, Pak? Kenapa bukan sosial media yang lain? Karena TikTok itu mantap. Itu apa? Marketnya sangat potensial sekali. Nanti ada data-data yang menunjukkan, mendukung apa yang saya katakan ini. Algoritmanya juga menarik. Dibandingkan dengan sosial media lain, algoritma TikTok lebih seru. Ya, jadi akan seru sekali. Kenapa? Karena algoritma TikTok itu mendukung kita untuk bisa dilihat, konten kita dilihat oleh banyak orang. Yang ketiga, natural. Berbeda dengan sosial media lain, TikTok itu kita apa adanya. Jadi ada orang yang nari-nari joget-joget di rumah pun mereka bisa menerimanya. Kenapa? Karena ini perbedaan dengan sosial media lain. Tapi saya tidak mengajak kita untuk joget-joget ya, tapi saya mengajak kita untuk bagaimana membuat konten yang menarik supaya meningkatkan penjualan. Jadi tidak usah khawatir, dengan properti handphone yang Anda miliki, Anda bisa buat konten secara natural. Yang keempat, timingnya tepat sekali sekarang, dan yang kelima, audiensnya juga menarik sekali untuk jadi potensial market buat kita. Dan main TikTok itu pleasure, menyenangkan. Yuk kita bahas beberapa datanya yuk. Jadi per Juli 2020, TikTok itu nomor 1 di dunia, di luar game tentunya ya. Lihat di atas Facebook, Zoom, Instagram, dan lain-lainnya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang download TikTok itu semakin hari semakin banyak. Jadi data per 1 Mei, orang yang mendownload TikTok itu sudah 2 miliar kali. Jadi orang yang sama bisa download berkali-kali, tapi kurang lebih sampai Mei 2020 sudah 2 miliar orang yang mengunduh. Dan ternyata 30% dari yang mengunduh itu usianya di atas 30 tahun. Artinya ada orang yang potensial market untuk membeli produk Anda. Banyak orang bilang, wah Pak, TikTok itu bocil-bocil. Enggak ya, 30%-nya ada orang-orang yang 30 tahun ke atas. Nah ini kita lihat rincian pertumbuhan pengguna aktif TikTok secara global. Dari tahun 2018 sampai Juli 2020 meningkat sangat signifikan. Jadi kurang lebih ada 700 juta pengguna aktif dari 2 miliar yang mengunduh tadi. Dibandingkan dengan Facebook, FB Messenger, WA, dan Instagram, ya sekarang TikTok mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dan kita lihat juga yang download, perbandingan antara Instagram dan TikTok
TikTok sekarang sudah jauh lebih unggul. Jadi kita lihat data selanjutnya juga engagement rate, artinya apa? Antara creator dan followernya di TikTok itu lebih engage, hubungan lebih bagus dibandingkan dengan sosial media yang lain. Ini datanya, bukan saya yang buat, tapi dari Influencer Marketing Hub. Jadi menunjukkan betapa potensinya jika Anda bermain TikTok untuk berjualan. Nah, aplikasi TikTok terbanyak diunduh di dunia ternyata di mana? Di Indonesia. Jadi orang Indonesia sudah banyak sekali main TikTok. Pengunduh paling banyak di dunia sekarang per September 2020 adalah orang Indonesia. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi semakin hari semakin banyak orang yang mendownload TikTok di Indonesia. Jadi potensial market, timing yang tepat sekarang. Pengguna TikTok di Indonesia nonton 100 video. Bayangin, 100 video. Kalau 2 atau 3 di antaranya di video Anda, artinya ditonton oleh banyak orang sekali. 30 miliar view sebulan. Wow, ini market yang sangat luar biasa. Di TikTok, ini data pendukungnya tadi, diunduh di dunia paling banyak, 11% itu di seluruh Indonesia, dari Indonesia, lalu ada Brasil dan lainnya. Menarik sekali, Bapak Ibu dan siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia. Ya, jadi TikTok kan lebih besar dari Instagram. Bukan saya mengatakan, tapi ini beberapa data. Kenapa? Karena TikTok itu buat orang terhibur. Jadi orang senang terhibur dibandingkan dengan sosial media lain. TikTok itu menunjukkan bakat seorang, bukan status. TikTok itu bukan sosial media tradisional. Jadi dia ada ikatan yang sangat menarik sekali. Inilah betapa powerful-nya TikTok untuk Anda gunakan, mendukung Anda bisa sukses berjualan. Dan ini data juga menunjukkan secara umum, di dunia orang pakai TikTok itu 1 jam per hari. Di Indonesia pasti jauh lebih besar. Dan ketika mereka main TikTok, itu sound-nya on. Jadi artinya sound-nya on, mereka dengar musiknya. Nah ini, TikTok juga mendukung orang-orang yang mau bikin konten-konten yang bersifat edukasi. Jadi mereka bikin program supaya orang yang bikin konten yang bagus, akan dipromosikan sama TikTok. Ada hadiahnya. Jadi berbeda dengan sosial media lain, nggak ada nih program ini di sosial media lain, hanya ada di TikTok. Jadi kalau Anda bisa bikin konten-konten edukasi yang bagus, misalnya Anda jualan apa? Jualan sepatu. Anda edukasi bagaimana milih sepatu yang bagus. Sepatu itu terbuat dari apa aja. Nah, Anda bisa kasih tips-tipsnya. Itu sangat menarik sekali. Dan TikTok butuh konten-konten seperti ini. 3 tahun terakhir, 3 tahun TikTok di Indonesia, konten edukasi, salah satu yang populer. Jadi kalau Anda bisa bikin konten edukasi, follower Anda akan meningkat. Awareness Anda meningkat. Yuk kita pelajari. Nah, kita lihat sama-sama belajar, hashtagnya sudah 25 miliar orang yang lihat, berbagi fakta 1 miliar orang yang lihat. Jadi kalau Anda mau main TikTok, jangan lupa hashtag sama-sama belajar, berbagi fakta ini wajib. Supaya apa? Didorong sama TikTok. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu dan siswa-siswi SMK yang bertanya, Pak Deddy, jangan-jangan teori doang. Nah, saya akan jelaskan bagaimana saya pun serius main TikTok. Saya baru main TikTok serius mulai tanggal 8 Agustus. Jadi ini per 9 Agustus follower saya 65, 14 Agustus hanya 200, 21 Agustus hanya 340, 25 Agustus, 26 Agustus, 28 Agustus sudah 34.000. Jadi kalau dia tarik garis seperti ini, kita lihat semua, Bapak Ibu teman-teman semua, dari 65, 200, 340, di 31 Agustus, follower saya sudah 42.000. Luar biasa. Hanya di TikTok bisa terjadi. Di sosial media lain, sulit sekali untuk bisa seperti ini. Berapa hari yang lalu, follower saya sudah 65.000. Per hari ini coba cek, kurang lebih 67.000 lebih follower saya. Dan yang like juga sudah 200 ribuan. Artinya apa? Satu fenomena yang luar biasa, sampai 2 bulan, sudah hampir 70.000 follower. Satu fenomena yang luar biasa. Konten saya, ada satu konten saya yang sudah dilihat hampir 3 juta orang. Bayangin kalau kamu punya konten dilihat 3 juta orang. Wow. Ada hampir 140.000 orang yang like, ada 1.500 yang komen, ada hampir 10.000 orang yang share. Hanya dari TikTok. Berita sudah masuk, perusahaan-perusahaan masuk, ini Gary Vee juga seorang ahli marketing dunia juga menyarankan orang untuk main TikTok. Lalu pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu Guru? Bagaimana siswa SMK memulainya? Cara sederhana, buatlah konten dengan konsisten. Cara kontennya gimana Pak? Kontennya gimana? Kontennya harus edukasi. Yang menarik ya. Tentang marketing, Anda bisa berbicara tentang edukasi, tapi harus entertain, jangan terlalu kaku. Dan juga ada engagement ada ikatannya dan juga emosinya. Bapak Ibu siswi SMK bisa lihat nanti konten saya Deddy Budiman, lihat. Konten yang saya buat semuanya edukasi, entertain, engagementnya tinggi dan ada emosinya. Jangan terlalu serius, karena terlalu serius orang tidak suka. Tapi ada value yang diberikan. Dan konsistennya seperti apa? Anda harus buat konten 30 hari secara konsisten. Nggak ada libur Sabtu Minggu. Dan 1 hari kontennya 3. Pak, kalau saya jualan baju gimana ya? Anda kasih tips baju-baju. Jangan hanya jualan semua, jangan hard selling, tapi soft selling. 80% soft selling, 20% hard selling. Karena kalau Anda hard selling terus, nggak ada yang mau follow Anda. Ya, soft selling, berikan edukasi.
buat orang-orang target market Anda. Ini contoh, saya baru bikin training buat perusahaan Selma, kita lihat ya. Mereka setelah ikut training bikin konten. Ya, mereka bikin konten seperti ini, dan akhirnya menjelaskan ada sofanya 10 jutaan. Nggak lama setelah training, apa yang terjadi? Ini atasannya cerita bahwa mereka berhasil closing 1 unit 10 juta. Artinya apa? Bapak Ibu, teman-teman semua, peluangnya besar sekali. Jadi sekarang adalah saatnya main TikTok. Oke? Ini gambar yang jelas. Nah sekarang saya mau ajak Bapak Ibu, siswa SMK sekalian, untuk mulai. Mulai dari mana? Mulai dengan perbaiki akun Anda. Saya akan jelaskan caranya, nanti kalau kurang jelas Anda ulang lagi supaya jelas ya. Saya akan jelas pelan-pelan, ikuti, karena harus rapikan profil Anda, supaya TikTok Anda menarik ya. Yang harus diperbaiki apa? Yang diperbaiki adalah pertama Anda klik edit profile dulu. Ketika edit profile, maka Anda harus perbaiki nama, username, bio Anda harus diisi, kategorinya apa, linkkan dengan Instagram Anda, linkkan dengan YouTube Anda. Sehingga orang kalau buka akun TikTok Anda mereka suka, mereka bisa follow ke Instagram atau YouTube. Jadi ini harus diisi dengan jelas. Jangan tidak diisi. Ini penting sekali ya, wajib. Oke, setelah profilnya diisi, maka Anda balik ke sini, Anda klik yang 3 ini. Klik yang 3 yang harus diperhatikan adalah pertama manage my account. Manage my account, Anda lihat di sini ada phone number, email, password, Anda pasti tulisan masih switch to Pro. Nah, Anda switch ke Pro di sana. Kenapa perlu switch to Pro? Karena bisa Anda baca analisanya. Kalau personal Anda nggak bisa baca analisanya. Jadi ini switch to Pro, nanti Anda ikutin apa yang harus diisi datanya. Ada penjelasannya. Nah, setelah udah jadi Pro, Anda ke Privacy and Safety. Privacy and Safety di sininya pastikan account Anda jangan di private. Kenapa jangan di private? Supaya orang bisa lihat. Ya, suggest your account to others? Yes. Authorization? Yes. Who can send your direct messages? Semuanya everyone. Kecuali yang who can view your like video only me. Kenapa? Karena orang tidak perlu tahu apa yang Anda like dari konten orang lain. Jadi yang lain everyone, hanya yang like video only me. Oke, lanjut. Setelah itu content preference. Content preference saya menyarankan Anda pilih yang bahasa Indonesia saja. Bahasa Inggris boleh. Kenapa? Karena nanti TikTok akan kirimkan konten-konten yang sesuai dengan Anda. Kalau Anda diisi bahasa Jepang, bahasa Jerman, nanti ada konten bahasa Jepang, bahasa Jerman. Kalau Anda marketnya hanya Indonesia, saran saya Indonesia. Bahkan kalau hanya khusus orang Jawa, Anda juga bisa di sini bahasa Jawa. Bisa dipilih bahasa Jawa juga ya. Oke, setelah itu Anda analitik. Nah, analitik ini hanya bisa diisi kalau Anda sudah jadi pro account. Nanti setelah itu Anda bisa lihat siapa yang view video Anda, konten Anda siapa aja seperti ini. Nah, overview gendernya, top teritorinya akan terlihat dengan jelas. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu siswa SMK di seluruh Indonesia, cara menggunakan TikTok. Jadi saya review kembali, kalau Anda mau jualan sekarang ini, di era new normal, Anda harus ngerti strategi langit, strategi bumi. Strategi langit yang efektif salah satu dengan TikTok. Jadi, buatlah konten dengan konsep di TikTok, sesuai dengan produk yang Anda jual, dengan memberikan value. Bagaimana caranya? Konsisten 30 hari, 1 hari, 3 konten. Ya, cari kontennya, belajar, isi, dan perbaiki profil Anda. Selamat mengaplikasikan ilmu yang saya berikan. Jika Anda ada pertanyaan, silakan nanti Anda ke TikTok saya, ya Anda bisa DM. Bilang aja Anda peserta KKSI, nanti saya akan jawab. Oke, sukses semua buat para peserta KKSI. SMK bisa, SMK hebat. Saya, Deddy Budiman.